Selamat sore, perkenalkan nama saya Imelda Susar, NIM 141-19032. Saya adalah seorang mahasiswa pada Universitas Widya Mandira, Kupang, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Biologi. Di dalam video ini akan saya jelaskan peralatan laboratorium IPA yang wajib dimiliki di sekolah menengah pertama atau SMP. Video ini juga dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengetahuan laboratorium biologi dengan dosen pengasuh mata kuliah Ibu Hildegardis Misa, SPD, MSI. Baik, saya akan menjelaskan tabel jenis dan deskripsi sarana laboratorium yang wajib dimiliki di sekolah menengah pertama. Jenis yang pertama perabot. 1. Kursi. Kursi harus kuat, stabil, dan mudah dipindahkan. Yang kedua, meja peserta didik. Meja peserta didik harus kuat dan stabil. Ukuran memadai untuk menampung kegiatan peserta didik secara berkelompok, maksimum 7 orang. Yang ketiga, meja demonstrasi. Meja demonstrasi harus kuat dan stabil. Luas meja memungkinkan untuk melakukan demonstrasi dan menampung peralatan dan bahan yang diperlukan. Dengan tinggi meja memungkinkan seluruh peserta didik dapat mengamati percobaan yang didemonstrasikan. Yang keempat, meja persiapan. Meja persiapan harus kuat dan stabil. Ukuran memadai untuk menyiapkan materi percobaan. Yang kelima, lemari alat. Ukuran memadai untuk menampung semua alat. Lemari alat ini harus tertutup dan dapat dikunci. Yang keenam, lemari bahan. Lemari bahan memiliki ukuran yang memadai untuk menampung semua bahan dan lemari harus tidak mudah berkarat. Lemari bahan ini juga harus tertutup dan dapat dikunci. Yang ketujuh, bak cuci. Dalam bak cuci tersedia air bersih dalam jumlah yang cukup dan memadai. Kita masuk pada jenis yang kedua, yaitu peralatan pendidikan. 1. Mistar. Mistar dengan panjang minimum 50 cm dan ketelitian 1 mm. 2. Jangka sorong dengan ketelitian 0,1 mm. Yang ketiga, timbangan memiliki ketelitian berbeda. Yang keempat, stopwatch dengan ketelitian 0,2 detik. Yang kelima, roll meter. Roll meter dengan panjang minimum 5 meter dan ketelitian 1 mm. Yang keenam, termometer 100 derajat dengan ketelitian 0,5 derajat. Yang ketujuh, gelas ukur dengan ketelitian 1 ml. Yang kedelapan, massa logam dari jenis yang berbeda, minimum massa 20 gram. Yang kesembilan, multimeter 10 kilo ohm volt, dapat mengukur tegangan, arus, dan hambatan. Batas minimum ukur arus 100 megavolt sampai 5 ampere. Batas minimum ukur tegangan untuk DC 100 mV sampai 50 volt. Batas minimum ukur tegangan untuk AC 0 sampai 250 volt. Yang ke-10, batang magnet. Batang magnet dilengkapi dengan potongan berbagai jenis logam. Yang ke-11, globe. Globe harus memiliki penyangga dan dapat diputar. Diameter minimum 50 cm.
dapat memanfaatkan globe yang terdapat di ruang perpustakaan. Yang ke-12, model tata surya. Dapat menunjukkan terjadinya gerhana. Masing-masing planet dapat diputar mengelilingi matahari. Yang ke-13, garpu tala. Garpu tala terbuat dari bahan baja, memiliki frekuensi berbeda dalam rentang audio. Yang ke-14, bidang miring. Kemiringan dan kekasaran permukaan dapat diubah-ubah. Yang ke-15, dinamometer, memiliki ketelitian 0,1 Newton per cm. Yang ke-16, katrol tetap. Yang ke-17, katrol bergerak. 18, balok kayu. Balok kayu memiliki massa, luas permukaan, dan koefisien gesek yang berbeda. Yang ke-19, percobaan muai panjang. Mampu menunjukkan fenomena dan memberikan data pemuaian minimum untuk 3 jenis bahan. 20, percobaan optik. Mampu menunjukkan fenomena sifat bayangan dan memberikan data tentang keteraturan hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan jarak fokus cermin cembung, lensa cekung, dan lensa cembung. Masing-masing minimum dengan 3 nilai jarak fokus. 21, percobaan rangkaian listrik. Mampu memberikan data hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan. Yang ke-22, gelas kimia. Gelas kimia berskala dengan volume 100 meter. Yang ke-23, model-model molekul sederhana. Model molekul sederhana minimum terdiri dari atom hidrogen, oksigen, karbon, belerang, nitrogen, dan dapat dirangkai menjadi molekul. 24, pembakar spiritus. 25, cawan penguapan terbuat dari bahan keramik, permukaan dalam diglasir. 26, kaki 3. Kaki 3 ini dilengkapi kawat kasa dan tingginya sesuai tinggi pembakar spiritus. 27, plat tetes minimum ada 6 lubang. Pipet tetes dan karet yang berujung pendek. 29, mikroskop monokuler. Minimum 3 nilai perbesaran objek dan 2 nilai perbesaran okuler. 30, kaca pembesar. Minimum 3 nilai jarak fokus. 31, poster genetika. Isi poster jelas terbaca dan berwarna, ukuran minimum A1. Yang ke-32, model kerangka manusia dengan tinggi minimum 150 cm. 33, model tubuh manusia, tinggi minimum 150 cm. Organ tubuh terlihat dan dapat dilepaskan dari model. Dapat diamati dengan mudah oleh seluruh peserta didik. 34, gambar atau model pencernaan manusia. Jika berupa gambar, maka isinya jelas terbaca dan berwarna dengan ukuran minimum A1. Jika berupa model, maka dapat dibongkar pasang. 36, gambar atau model sistem pernafasan manusia. Jika berupa gambar, maka isinya jelas terbaca dan berwarna dengan ukuran minimum A1. Jika berupa model, maka dapat dibongkar pasang. 36, gambar atau model sistem peredaran darah manusia. Jika berupa gambar, maka isinya jelas terbaca dan berwarna
dengan ukuran minimum A1. Jika berupa model, maka dapat dibongkar pasang. 37. Gambar atau model jantung manusia. Jika berupa gambar, maka isinya jelas terbaca dan berwarna dengan ukuran minimum A1. Jika berupa model, maka dapat dibongkar pasang. 38. Gambar atau model mata manusia. Jika berupa gambar, maka isinya jelas terbaca dan berwarna dengan ukuran minimum A1. Jika model, maka dapat dibongkar pasang. Yang ke-39, gambar atau model telinga manusia. Telinga manusia ini jika berupa gambar, maka isinya jelas terbaca dan berwarna dengan ukuran minimum A1. Jika berupa model, maka dapat dibongkar pasang. Yang ke-40, gambar atau model tenggorokan manusia. Jika berupa gambar, maka isinya jelas terbaca dan berwarna dengan ukuran minimum A1. Jika berupa model, maka dapat dibongkar pasang. Yang ke-41, petunjuk percobaan. Kita masuk pada jenis yang ketiga, yaitu media pendidikan. 1. Papan tulis. Papan tulis dengan ukuran minimum 90 x 200 cm ditempatkan pada posisi yang memungkinkan seluruh peserta didik melihatnya dengan jelas. Jenis yang keempat yaitu perlengkapan lain. Yang pertama, soket listrik. 1 soket untuk tiap meja peserta didik, 2 soket untuk meja demo, 2 soket untuk di ruang persiapan. Yang kedua, alat pemadam kebakaran atau fire extinguisher itu harus mudah dioperasikan. Yang ketiga, peralatan P3K. Peralatan P3K ini terdiri dari kotak P3K dan isinya tidak kadaluarsa, termasuk obat P3K untuk luka bakar dan luka terbuka. Yang keempat, tempat sampah. Yang kelima, jam dinding. Demikianlah penjelasan saya mengenai peralatan laboratorium yang wajib dimiliki di sekolah menengah pertama atau SMP. Sekian dan terima kasih.